Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Anjegwasi. Saya adalah mahasiswa PPL UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan mengajar materi tentang fikih untuk kelas 12. Di bab pertama, kita akan membahas tentang konsep usul fikih. Bisa dilihat di layar ya. Akan saya tampilkan nanti materi-materinya. Jadi untuk konsep usul fikih ini, yang pertama itu ada kompetensi dasarnya dulu, yaitu ada menghayati, mengamalkan, menganalisis, dan menyajikan. Sedangkan indikator pencapaian yang diharapkan ialah peserta didik mampu meyakini pentingnya proses pengambilan hukum, mengajak orang lain, menjalankan sikap rasa ingin tahu, melaksanakan sikap rasa ingin tahu, membedakan fikih dan usul fikih, menemukan makna tersirat dari fikih dan usul fikih, merangkum hasil analisis, dan yang terakhir mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi usul fikih, kalian harus tahu dulu apa sih usul fikih itu, apa saja cakupannya sehingga akan terbentuk yang namanya konsep usul fikih. Jadi di sini ada 4 subbab yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ialah pengertian. Ini adalah yang mana nantinya di sini kita akan mengetahui apa itu pengertian fikih dan pengertian usul fikih. Yang kedua, objek pembahasan. Objek pembahasan fikih dan objek pembahasan usul fikih. Yang ketiga ialah tujuan. Apa itu tujuan mempelajari fikih dan usul fikih? Sedangkan yang terakhir ialah menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu hubungan antara fikih dan usul fikih, jadi diibaratkan fikih dan usul fikih itu sebagai atau seperti sebuah pohon. Nah, sebuah pohon di sini ada yang namanya akar, batang, ranting, dan ada buah dan daunnya. Jadi, akar diibaratkan sebagai syariat atau ketentuan, dalil-dalil dari Allah atau Rasul seperti Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, yang ini akan menjadi sumber dalilnya. Sedangkan batangnya sebagai usul fikih, yang mana batang tidak akan bisa tumbuh jika tidak ada akar. Begitu juga usul fikih, yang mana usul fikih ini diibaratkan sebagai pokok dari semuanya. Setelah itu ialah ranting, yang mana ranting ini ialah fikihnya. Dan antara akar, batang, dan ranting ini saling berkaitan antara ketiganya. Untuk buah dan daunnya merupakan hasil dari ibadah yang telah dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan membahas tentang pengertian fikih dan usul fikih terlebih dahulu. Pengertian fikih yang pertama ialah menurut bahasa. Nah, fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqaha yafqahu faqhan, yang berarti memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Memahami sini ialah memahami apa yang telah dibicarakan, yang mengerti apa yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah ialah fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Yang mana tadi ketetapan itu bisa berasal dari Al-Quran dan bisa berasal dari hadis dan yang lainnya, ijma, qiyas, bisa juga. Terus untuk pengertian usul fikih, yang pertama itu ialah menurut bahasa berasal dari 2 suku kata, yang al-usul yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Al-usul merupakan dasar atau landasan, sedangkan al-fikih yang berarti paham atau mengerti. Sedangkan menurut istilah, usul fikih ialah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah. Yang mana kaidah-kaidah ini ialah metode atau cara yang digunakan oleh seorang mujtahid tadi untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Usul fikih sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau metodenya atau kaidah-kaidah untuk menetapkan suatu hukum
sebagai alat atau sebagai cara tadi untuk menetapkan suatu hukumnya, sedangkan fikih merupakan ketetapan hukumnya atau hasil dari hukumnya tersebut seperti hukum wajib, sunnah, halal, dan haram. Bisa seperti itu. Nah, sebagai contoh ialah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, wajib di sini sebagai ketetapan hukum atau disebut dengan fikihnya. Dan ingat bahwa proses menetapkan hukum wajib tadi pada sholat membutuhkan metode atau kaidah-kaidah usul fikih. Sehingga untuk mengetahui kenapa hukum sholat itu wajib, itu bukan proses dari usul fikih tadi, sedangkan hukumnya merupakan ketetapan hukum syara. Lebih jelasnya juga bisa diibaratkan seperti ini. Jika kalian seorang dokter, nah pasti kalian tidak akan jauh-jauh atau pasti kalian selalu berkaitan dengan yang namanya bahan baku atau sumbernya. Yang kedua adalah resep. Yang ketiga ialah obat. Kalian tidak akan pernah jauh dari yang ketiga ini jika seorang dokter. Maka obat diibaratkan sebagai fikih dan ramuannya ini disebut dengan usul fikih. Bahan-bahan dan resep ini, ramuannya ini disebut dengan usul fikih. Terus bagaimana caranya menjadikan obat ini menjadi efektif agar sesuai dengan kebutuhan? Sehingga agar sesuai dengan kebutuhan, maka kita si dokter ini harus mempelajari usul fikihnya terlebih dahulu, harus mengetahui dulu resep-resepnya seperti apa, sehingga baru bisa mengetahui bagaimana obatnya atau bagaimana fikihnya. Jadi harus mempelajari usul fikih terlebih dahulu sebelum memahami yang namanya fikih, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ialah objek pembahasan fikih dan usul fikih. Nah, objek pembahasan fikih yang pertama itu ialah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Jadi yang menjadi objek pembahasannya ialah perbuatannya. Perbuatan si mukallaf ini. Mukallaf ialah apa? Orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa yang dibebankan. Dibebankan dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek ibadah. Yang mana aspek ibadah ini yaitu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya sholat, puasa, zakat, naik haji, seperti itu. Sedangkan dalam aspek muamalah ini ialah ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang atau dan lain-lainnya ya. Yang ketiga ialah ada aspek jinayah, yang mana aspek jinayah ini ialah aspek tindak pidana. Yang mana tindak pidana ini ada misalkan kita melakukan perbuatan pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, perampokan dan lain sebagainya, yang mana itu akan mendapatkan hukum atau sanksi-sanksi. Sehingga untuk objek pembahasan fikihnya tadi ialah perbuatan si mukallafnya ini. Terus untuk objek pembahasan usul fikih ialah ada syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Nah, yang menjadi objeknya ialah dalil-dalil hukumnya ini. Ada yang dalam Al-Quran dan hadis dan ada dalil-dalil yang istihadiyah. Yang pertama, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis ini itu mempunyai klasifikasi atau karakteristik lafaz yang berupa dari berbagai segi. Nah, di sini ada dari segi bentuknya, segi cakupan maknanya, dilalahnya, penggunaannya, jelas dan tidak jelasnya, serta macam-macam tingkatan dan hukum syaranya. Inilah yang akan menjadi objek dari pembahasan usul fikih. Sedangkan dalil-dalil yang ijtihadiyah ialah dalil yang dirumuskan berdasarkan dari ijtihad ulama. Seperti bisa kalian lihat juga di layar, ialah ada ijma, qiyas, al-istihsan, maslahah al-mursalah, sa'adat al-zariyah, al-uruf, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ialah objek dari pembahasan usul fikih, yaitu dalil-dalilnya dan dalil dari Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang ijtihadiyah. Seperti itu ya. Mungkin cukup pembahasan kita tadi, ada pengertian dari fikih dan usul fikih dan objek pembahasan dari usul fikih dan fikih.
lanjut nantinya untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan usul fikih, yang mana nantinya untuk pertumbuhan dan perkembangan fikih ini kita akan mengetahui bagaimana sih perkembangannya dari masa ke masa, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini, nanti dilanjutkan untuk pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.